ada satu perusahaan multinasional yang sangat besar, yang kita juga sangat akrab di telinga kita, kita juga sering bersinggungan dengan institusi itu. Tapi kalau internal manajemennya terjadi robotisasi kaku di dalam sistem sebuah personalia, bagaimana kita membuat satu perilaku yang fleksibel tapi tetap program jangan sampai abai atau tidak jalan? Seperti apa? Itu yang diperlukan, pemikiran-pemikiran itu yang dibutuhkan. Jadi ini bukan tugas pekerjaan saya, ngapain saya membantu, ini adalah perilaku jelas tidak di dalam ranah kepedulian. Kalaupun itu ada, sampaikan, maaf saya sedang istirahat, saya akan komunikasikan kepada si A ya, kan gitu, atau si B untuk membantu, upamanya kan contoh begitu. Atau kan janjinya kemarin, kenapa kamu baru datang? Salahnya sendiri bahwa kamu baru datang. Mungkin dalam sebuah sistem terapi itu bisa kita bisa lesankan seperti ini, tapi jangan abai. Setelah itu gali, ada apa dia kok terlambat? Apakah dia argumen atau dia alibi? Terkadang itu juga diperlukan satu sikap-sikap. Sebuah konsep, sebuah sistem hasil kita membaca sebuah konsep, bahkan baca Quran, baca hadis, baca manajemen personalia, manajemen marketing, manajemen kinerja. Mungkin kita membaca perkembangan sistem manajemen dari sistem mulai dari yang personality sampai pada organisasi-organisasi yang brainware sampai sistem 1.0 upamanya begitu, yang sekarang juga mulai berkembang kembali. Pada saat kita berbicara sebuah perkembangan step-step dari sebuah manajemen, itu kan hanya sebuah, pada dasarnya kan itu kan pola marketing, pola pemasaran. Ada manajemen yang bersifat perennial, manajemen yang bersifat abadi, itu ada. Makanya yang penting kita akan mengerjakan. Maka hal-hal yang bersifat sepele yang harus kita hindari. Kemudian pada saat kita berbicara perihal, tadi kan saya lebih baik katakan kita istirahat, bahkan dengan wah aku lagi muales, daripada kita mengatakan itu bukan tugas saya, kan itu. Saya ada pekerjaan atau apa begitu ya, tapi kita sering tidak maju itu karena mulutmu adalah harimaumu. Kita sering tidak maju karena itu. Kita tidak mengantisipasi apa yang kita sampaikan. Kita melihat sesuatu yang negatif, langsung kita membuat perilaku skeptis. Saat kita melihat perilaku dan ungkapan negatif, kita umpamanya kita menilai orang lain itu jelek, maka di dalam benak kita akan terus melihat orang itu adalah jelek. Pada saat orang itu ternyata dia memiliki informasi yang baik pun, dampaknya kita tidak bisa menerima informasi yang baik itu. Maka tetap administrasi dan tetap manajemen itu profesional, itu diperlukan. Tapi bukan berarti kita membuat komunitas itu kaku dan beku. Orang mengatakan harga diri, martabat, yang menjadi salah tempat itu pada saat ini demi martabat, ini demi kehormatan. Hanya sebuah pakaian. Kamu melihat orang berpakaian, orang kadang berubah karena pakaian. Saat kamu di kamar mandi tanpa pakaian, kamu keluar mandi kemudian berpakaian, kamu tidur memiliki pakaian sendiri. Pada saat menjadi guru pakaian sendiri, untuk menjadi petani memiliki pakaian sendiri. Terkadang kita sudah ada gap hanya karena pakaian. Kemudian kita berpikir bahwa
orang yang berjas itu lebih hebat daripada orang yang berkaos. Kadang kita langsung tercetak di pikiran kita seperti itu. Dampaknya apa? Sehingga kamu kemana-mana berusaha untuk berjas supaya orang menghormati jasmu, kan begitu. Sering orang itu minta dihormati karena jasnya. Sering orang dihormati orang itu karena kopiahnya. Orang sering dihormati orang itu supaya dia menghormati karena sorbannya. Karena kiai itu cenderung pasti bersorban. Kalau tidak bersorban tidak kiai. Maka supaya dipanggil kiai karena keinginan untuk memperoleh predikat kiai, maka dia beli sorban. Umpamanya begitu. Berarti sesungguhnya yang kamu hormati itu adalah sorbannya. Kan begitu. Banyak orang terjebak di hal-hal semacam ini. Terkadang kita membaca sistem sebuah manajemen karena analisa, hipotesa, sistem akademik, sistem pendidikan itu adalah rumusan yang dimanajemenkan dari hasil pengalaman sebelumnya yang ditulis menjadi sebuah sistem. Dan begitu permasalahannya. Aku kok Roro ngomong tentang sistem manajemennya. Sekali lagi, tertib administrasi dan tertib manajemen bukan berarti kaku dan beku. Kemudian apalagi meninggalkan komunikasi dan menanggalkan respon dan berkepedulian. Ini hal yang mendasar, ya, yang mendasar yang diperlukan kita. Apakah berarti kita harus mengerjakan semuanya? Enggak, tidak. Saya hanya mengatakan, hindari kalimat yang hanya didasarkan atas sebuah pemetaan karena the place, karena tempat, karena fungsi, karena psikologi.